Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Gap Analysis Implementasi K3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Adapun dosen pengampu kami adalah Bapak Insinyur Nasir Wida, SST, MT, IPM, ASEAN Eng. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rita Parmawati, kemudian ada Bapak Sukir Marianto, ada Ibu Linda Prasetyorini, ada Bapak Anggara Wiono, dan yang terakhir ada Bapak Ion Aritonang. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Sukir Marianto untuk mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Komaria selaku pengampu mata kuliah K3 ini, juga Pak Natsir, dan yang saya banggakan Bu Rita selaku ketua kelompok 1 sekaligus ketua kelas dari kelas K3 ini, dan kepala suku dari tim kami ya, yang sudah mengkoordinir kelompok 1 dengan sangat baik sehingga kita bisa mempunyai peran masing-masing. Dan saya kebagian peran untuk menyampaikan latar belakang dari apa yang menjadi tugas di kelompok 1. Jadi kelompok 1 memilih topik berkaitan dengan gap analisis implementasi K3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Saya kira ketua kelompok kami sudah memperkenalkan satu persatu ya dari anggota tim. Maka saya akan masuk langsung ke bahan presentasi dari kelompok 1. Baik, latar belakang dari pemilihan topik ini yang berkaitan dengan gap analisis K3 di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Ada 4 landasan hukum, dasar hukum yang menjadi pelaksanaan K3 di perkantoran. Ini notabene Sekolah Pascasarjana itu adalah merupakan salah satu contoh perkantoran. Dasar hukum yang pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ternyata undang-undang ini lebih tua dari saya, ya, jadi terkait dengan keselamatan kerja ternyata sudah diatur lama ya, diatur lama sejak tahun 1970. Dan ini hanya sebagian yang saya cermati di situ di pasal 15 ternyata tahun sebegitu sudah diminta untuk penegakan secara disiplin atau secara benar sehingga ada ancaman pidananya di pasal 15. Ataupun kalau tidak kena pidana ada dendanya. Besarnya denda pada waktu itu ditentukan sekitar Rp100.000. Tapi pada tahun 1970 ya. Padahal di tahun 1998 gaji CPNS dosen itu juga masih sekitar 182.500. Kalau dendanya 100.000 berarti kan hampir separuh gaji lebih itu. Ya, nah ini apalagi makanya kalau dinilai dengan inflasi sekarang ternyata keselamatan kerja itu mahal juga, gitu ya. Kemudian yang menjadi dasar berikutnya, menjadi landasan hukum dari pelaksanaan K3 di perkantoran berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang kesehatan. Pertama di pasal 4, pasal 164 dan 165.
Di sini di pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Jadi ini bahwa kita itu mempunyai hak atas kesehatan. Jika kita perhatikan di masa pandemi ini, ya, pada suatu titik kesehatan menjadi sangat amat penting. Bahkan kita bisa mengabaikan segalanya demi suatu kesehatan. Ya. Mungkin juga apalagi di masa pandemi ini benar-benar terasa nikmatnya suatu kesehatan. Ya. Kita bisa mengerjakan segala apapun tanpa takut sesuatu. Tapi ketika ada pandemi, semua serba terbatas. Nah, ini terkait dengan kesehatan. Nah, kemudian terkait dengan bab 12, di mana itu meliputi pasal 164, 165, dan seterusnya, itu mengatur terkait dengan kesehatan kerja. Ya. Di pasal 164, di situ dijelaskan sebenarnya bahwa tujuan dari upaya kesehatan kerja itu adalah untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan atau terbebas dari gangguan kesehatan karena pekerjaannya. Ya. Jadi di situ jelas lebih mengkerucut lagi pada kesehatan kerja. Kalau di pasal 4 itu hanya membahas secara kesehatan secara general, kemudian di pasal 164 itu lebih fokus ke kesehatan kerja. Itu di ayat 1 tujuan untuk kesehatan kerja, di ayat 2 sampai dengan 6 mengatur atau menjelaskan berkaitan dengan standar-standar kesehatan kerja. Baru di ayat 7 itu mengatur yang berkaitan dengan pengelola tempat kerja. Jadi kewajiban dari pengelola tempat kerja itu diatur mulai dari pasal 164 ayat 7, di mana diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pekerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini kemudian diperjelas lagi atau ditambah lagi, dijabarkan di pasal 165. Jadi pengelola tempat kerja wajib melakukan segala usaha berkaitan dengan upaya kesehatan. Yang pertama, upaya kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan ketika kesehatan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan jika terjadi kecelakaan ataupun sakit dari pekerjaannya. Yang keempat atau terakhir itu adalah pemulihan. Jadi dia harus bertanggung jawab juga terhadap pemulihan dari kesehatan kerja dari pekerjaannya yang sakit. Baik, saya lanjutkan terkait dengan dasar hukum pelaksanaan K3 perkantoran yang ketiga, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau penerapan SMK 3. Di situ dijelaskan di pasal 6 bahwa SMK 3 itu meliputi dari yang pertama itu adalah penetapan kebijakan SMK 3. Yang berikutnya B itu adalah perencanaan K3. Kemudian yang C itu adalah pelaksanaan rencana K3. Selanjutnya yang D itu adalah pemanfaatan dan evaluasi kinerja K3. Yang terakhir, yang kelima atau E itu adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan di PP ini, Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012 ini, ada kemiripan dengan siklus Kaizen, yaitu siklus kerjaan yang, mohon maaf ya, ini mungkin yang saya ketahui karena saya pernah kerja di Jepang, pernah studi di Jepang, itu pelaksanaan itu adalah seperti itu intinya. Jadi melakukan suatu siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monef, kemudian evaluasi, kemudian peningkatan. Jadi intinya adalah dengan siklus itu ada peningkatan secara gradual, improving dan continuous. Ya. Baik, saya lanjut pada dasar hukum untuk pelaksanaan K3 perkantoran yang keempat atau yang terakhir ya,
yakni Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Melihat tahun terbit dari Permenkes ini, yakni tahun 2016, saya berpendapat ya, beropini bahwa ternyata standar K3 perkantoran itu masih sangat muda, ya, baru sekitar 5 atau 6 tahun ya. Dan ini sangat jauh dari usia-usia sudah adanya pekerjaan di kantor, terutama di Indonesia. Hal ini menjadi saya berpikir flashback ya. Ini mungkin terkait dengan saya juga. Mungkin saya juga merupakan salah satu pekerja perkantoran yang dalam tanda petik mungkin karena belum tahu, karena belum belajar, karena belum care dan sebagainya berkaitan dengan standar kesehatan atau standar K3 di perkantoran. Kalau saya memperhatikan sesuai dengan kompetensi saya di bidang kebencanaan maupun eksplorasi panas bumi dan sebagainya, khusus di kebencanaan, ini mungkin agak lebih maju walaupun itu juga masih sangat terlambat. Jadi sadarnya negara Indonesia terhadap kebencanaan itu sekitar baru tahun 2007 ketika ada undang-undang kebencanaan di situ. Ya. Nah ini standar K3 malah baru di tahun 2016. Untuk itu ya, mari kita ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan lebih lagi, apalagi bagi kita yang bekerja di kantor. Dan ini kebetulan tim kami ini bekerja di kantor di Universitas Brawijaya, dan ini menjadi suatu tonggak untuk lebih peduli dan care terhadap K3 di perkantoran. Baik, saya lanjutkan dari terkait dengan latar belakang pelaksanaan ini. Jadi, ketika ada standar K3 di perkantoran, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu bahwa semua kantor mempunyai faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit maupun kecelakaan pada kerja. Walaupun mungkin tidak kita sadari, kalau kita kerja di kantor itu kan mempunyai durasi waktu tertentu, ada stressing tertentu, dan mungkin juga ada hal-hal yang mungkin perlu fisik kecil ataupun besar. Ada kantor yang memang perlu kerjaan fisik juga. Jadi bukan hanya kerjaan non fisik, sehingga segala resiko akan bisa maju. Yang kedua, itu adalah frekuensi kecelakaan kerja di area perkantoran memang lebih kecil daripada area outdoor atau lapangan ya, atau di luar lapang atau pekerja lapangan. Namun perlu diingat bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya yang bersifat dalam jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang. Ya. Jadi ini adalah ketika kita kerja di kantoran, ya, atau saya katakan tadi, kita mungkin tidak care, kita mungkin tidak sadar, atau kita mungkin tidak mengetahui bahwa sebenarnya kerja di kantor itu pun perlu suatu standar atau perhatian terhadap keselamatan ataupun kesehatan kerjanya. Ya, jadi ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, terakhir itu adalah penyakit akibat kerja dapat timbul segera setelah bekerja serta umumnya terakumulasi dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat dikatakan sebagai silent killer yang mengancam sewaktu-waktu. Atau boleh saya katakan ini sebagai bahaya laten individu. Ya. Jadi kita yang bekerja secara rutinitas ataupun tidak ada variasi yang di kantor dengan tingkat stres yang mungkin tinggi, yang tiap hari mendapatkan stressing seperti itu, lama-lama akan terakumulasi. Ya. Kecuali yang memang kita kerja di kantor tapi bervariasi dengan lapang dan sebagainya, dengan variasi di diversifikasinya itu sudah bagus, saya kira mungkin ya bisa meminimalisir ya. Tapi saya kira hal yang ketiga ini banyak sekali yang mengalami hal ini. Jadi kita perlu hati-hati. Selanjutnya berikut adalah pada slide ini diberikan suatu contoh terkait dengan masalah kesehatan karyawan. Indonesia tahun 2005.
Di sini dari MSD, jadi disorder terkait dengan otot ya ini ya, jadi kerja rutin otot dan sebagainya. Yang ini mungkin lebih ke fisik ya. Kemudian kardiovaskuler, syaraf, pencernaan, THT dan kulit. Di sini kalau kita perhatikan, yang paling besar adalah mungkin ada berkaitan dengan fisikal ya. Jadi ini kayaknya ini perlu mendapat perhatian ya. Jadi tapi ada juga yang berkaitan dengan jantung. Jantung ternyata nomor 2 juga. Ya. Jadi ESQ itu paling penting juga. Jadi dengan kondisi seperti ini, kayaknya kita memang aktivitas fisik itu memang juga mungkin menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi mungkin bisa menyeimbangkan kalau kerja di kantor terus juga perlu ada penyeimbangan aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi nanti kira-kira untuk bisa menyeimbangkan, karena memang sebenarnya intinya untuk segala macam solusi itu kita harus mencari bagaimana yang seimbang sebenarnya. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Rikesdas, terjadi peningkatan prevalensi cedera tahun 2007 sebesar 7,5% meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2013. Sedangkan pada Rikesdas tahun 2013 tentang prevalensi cederanya karena kelalaian atau ketidaksengajaan pada karyawan sangat meningkat tajam sekitar 94,6%. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa memang terkait dengan adanya hal-hal semacam ini, seperti itu tadi bahwa kita memang perlu care terhadap standar K3 di perkantoran atau keselamatan. Pada slide berikut, khusus di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, ini merupakan suatu bangunan yang memiliki berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang menunjang kegiatan akademis maupun non-akademis. Secara umum, lingkup kegiatan yang dilakukan di kampus sama dengan pekerjaan di perkantoran. Ya. Kebetulan dibandingkan dengan yang fakultas-fakultas ataupun unit-unit yang lain, di Sekolah Pascasarjana ini mencakup dimensi ilmu yang multidisiplin, sehingga staf-stafnya di samping staf yang tetap di Sekolah Pascasarjana, kebanyakan malah justru dari berbagai macam fakultas yang tidak tetap di setiap tahunnya. Nah, ini akan menjadi satu dinamika tersendiri juga terkait dengan penerapan K3 di Sekolah Pascasarjana. Kemudian potensi akan bahaya resiko tentu membutuhkan pengendalian yang efektif agar dapat mendukung segala proses untuk pencegahan. Nah, untuk itu dilakukan analisis menggunakan metode gap analysis untuk mengetahui sejauh mana implementasi K3 di Sekolah Pascasarjana dan menentukan rekomendasi yang sesuai. Sehingga pelaksanaan aktivitas di Sekolah Pascasarjana itu memang diharapkan benar-benar sudah paling tidak mendekatilah kalau tidak sama 100% sesuai dengan standar K3 di perkantoran. Ya. Jadi dengan adanya hal ini mungkin akan menjadi tonggak yang baik untuk dilaksanakan di K3. Pernah kalau tidak salah sekitar tahun 2013-an saya juga pernah mengajar di Pascasarjana. Di situ saya juga mengajar terkait dengan kampus watching. Waktu itu sudah dianalisis sebenarnya. Cuman itu adalah satu hal yang berbeda, hanya itu berkaitan dengan kebencanaan, tapi tentunya ini menjadi dimensi yang melengkapi, komplementer dengan adanya kampus watching di Sekolah Pascasarjana. Itu sudah dipublikasi juga di RDU. Ya. Saya kira bagian saya terkait dengan latar belakang cukup sekian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan latar belakang dari kelompok 1.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, baik itu kepada kelompok 1 maupun kepada semua khalayak, ya. Kalau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya itu semata-mata datangnya dari pribadi saya. Saya kira terkait dengan bagian saya yang harus memaparkan latar belakang cukup sekian. Terima kasih. Akan dilanjutkan di bagian berikutnya oleh teman kami di kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan. Ya. Analisa kesenjangan atau gap analysis itu merupakan aktivitas yang membandingkan dua jenis data dan mengidentifikasi perbedaannya. Secara umum, metode ini digunakan saat dilakukan audit pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan alat bantu cerdas. Sebagian perusahaan di Indonesia itu menggunakan standar yang berskala internasional seperti OSAS 18001 atau ISO 45001 maupun standar nasional seperti PP nomor 50 tahun 2012. Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya belum mengimplementasikan SMK 3 sesuai standar internasional maupun nasional. Oleh karena itu, untuk saat ini penulis hanya bisa melakukan observasi potensi bahaya dan membandingkan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 tahun 2016 tentang standar K3 perkantoran. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data kemudian diberi skor penilaian sesuai dengan gap analysis score dan gap analysis range. Di sini ada 5 skor, di mana ada variabelnya. Jika skor 1 itu jika organisasi atau perusahaan tidak mengerti apa yang dibutuhkan dan tidak melakukannya. Skor 2 jika organisasi atau perusahaan memahami pentingnya aktivitas tetapi tidak melakukannya. Skor 3 jika organisasi atau perusahaan memiliki dokumen tetapi belum menerapkannya, atau jika organisasi atau perusahaan telah menerapkannya tetapi tidak mencatatnya. Skor 4 jika organisasi atau perusahaan terlibat dalam suatu kegiatan tetapi tidak konsisten. Dan nilai yang paling tinggi skor 5. Ini jika organisasi atau perusahaan berjalan dengan baik, aktivitas dilakukan secara konsisten. Nah, setelah diperoleh hasil penilaian menggunakan gap analysis score, maka dilanjutkan dengan penilaian menggunakan gap analysis range guna mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada di perusahaan. Ini merupakan tabel gap analysis range di mana ada presentasenya 75% sampai 100%. Ini dengan variabel organisasi siap untuk mengimplementasikan SMK 3 dengan maksimal. Kemudian di bawahnya ada presentasi 50% sampai 74%. Ini di mana organisasi masih harus berbenah untuk mengimplementasikan SMK 3. Sedangkan yang paling rendah itu adalah skor presentase 1% sampai 49%, di mana SMK 3 organisasi mendesak adanya perbaikan karena jauh dari persyaratan. Ini merupakan checklist implementasi Permenkes nomor 48 tahun 2016 dan hasil gap analysis score, di mana di sini ada nomor, kemudian ada item, standar peraturan, temuan dan juga skor. Di sini pada item keselamatan kerja, di mana poin 1 di sini ini merupakan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Dengan standar peraturannya, lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pada karyawan. Di sini temuannya adalah lantai licin di beberapa kelas dan toilet, sedangkan tinggi lantai yang tidak sama di hall gedung ini. Maka di sini diberi skor 3. Kemudian pengelolaan listrik dan sumber api, di mana di sini terdapat temuan di dalam kelas, ruang staf teknik dan hall gedung E, terdapat kabel yang mengelupas dan kurang api. Di ruang teknologi maju terdapat kabel menggantung di atas pintu, sehingga diberikan skor 2. Kemudian yang ketiga itu ada bencana perkantoran seperti kebakaran dan gempa bumi, di mana di sini ditemukan saat ini belum ada tim tanggap darurat dan prosedur tanggap darurat,
di laboratorium sains dan teknologi terpadu sehingga diberikan skor 2. Sedangkan yang keempat, di sini pendukung dari manajemen keselamatan kebakaran gedung atau NKKG, di mana pada standar peraturannya terdapat sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif dengan temuan di mana aktif itu di depan ruang kelas atau dosen sudah tersedia APAR yang memadai, namun tidak dilakukan inspeksi secara berkala. Temuan lain tidak tersedia APAR di laboratorium. Sedangkan yang pasif ini sudah ada jalur evakuasi, terdapat pintu exit dan titik kumpul atau assembly point, sehingga diberikan skor 4. Sedangkan pada peningkatan pengetahuan kesehatan kerja, di sini tidak pernah dilakukan penilaian kesehatan sehingga diberikan skor 1. Kemudian pembudayaan PHBS di sini sudah tersedia fasilitas cuci tangan, pakai sabun di setiap lantai, kemudian tersedia juga hand sanitizer di beberapa tempat, tersedia tempat sampah tertutup dengan jumlah yang memadai, terdapat ruangan untuk rokok dan tidak ada kasus penggunaan obat terlarang sehingga diberikan skor maksimal yaitu 5. Kemudian penemuan hingga kasus penyakit dan penilaian status kesehatan. Di sini tidak ada NGO berkala untuk staf dan dosen sehingga diberikan skor 1. Untuk ketersediaan toilet di sini di setiap lantai gedung itu sudah terdapat toilet terpisah antara pria dan wanita, sudah ada wastafel yang memadai, toilet dalam kondisi bersih dan dilakukan perawatan secara berkala sehingga diberikan skor 5. Kemudian untuk intensitas pencahayaan di kampus di sini ini pada beberapa kelas di beberapa kelas dan dapur umum pencahayaan hidup dan lampu tidak menyala, masih menggunakan lampu TR sehingga diberikan skor 2. Kemudian untuk ventilasi udara di sini terdapat ruangan kelas yang lengkap sehingga diberikan skor 3. Kemudian untuk ergonomi pengawasan di sini pada ruang teknologi maju, jarak antar meja dosen terlalu dekat dan di ruang staf teknik tempat duduk kurang ergonomis sehingga diberikan skor 2. Kemudian dalam durasi kerja, jam kerja selama 8 jam, setiap 2 jam belum melakukan peregangan secara rutin sehingga diberikan skor 2. Dari skor itu semua jika ditotal menghasilkan 32 skor. Kemudian pengendalian faktor resiko ini dilakukan dengan memperhatikan hierarki pengendalian meliputi alat pelindung diri atau APD, kemudian pengendalian administratif, pengendalian teknis atau rekayasa, substitusi, dan juga eliminasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang keselamatan kerja. Jadi prosedur kerja yang aman di kantor dalam rangka melaksanakan persyaratan keselamatan kerja perkantoran ini bisa kita terapkan dengan pertama dilarang berlari di dalam ruangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemakaian lantai di setiap ruangan haruslah tidak licin atau yang menyebabkan pekerja menjadi terpleset atau tergelincir. Jika lantai sudah terbersihkan, maka sebaiknya dipasang sebuah safety sign. Dan yang ketiga, bahaya jatuh dapat dicegah melalui sebuah sistem rumah tanggaan kantor yang baik. Cairan tumpah harus segera dibersihkan dan potongan benda terlepas atau pecahan kaca harus segera diambil. Dan yang keempat, menggunakan listrik dengan aman dengan kabel-kabel yang sudah mengelupas dapat menyebabkan korsleting. Oleh karena itu ada beberapa opsi perbaikan yang bisa ditawarkan. Pertama yaitu melakukan rekayasa teknis dengan memasang selotip pada kabel yang mengelupas. Kedua, melakukan substitusi atau mengganti dengan kabel yang baru. Selain itu, upaya-upaya inspeksi rutin kabel haruslah dilaksanakan untuk merapikan semua perkabelan yang dirasa kurang. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih upaya yang diperlukan untuk mengendalikan kondisi darurat atau bencana. Maka untuk ini gedung haruslah mempunyai dua
dua sistem yang penting. Pertama adalah tim tanggap darurat atau bencana, dan yang kedua adalah prosedur tanggap bencana atau prosedur tanggap darurat atau bencana. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa simulasi kondisi darurat sangat perlu untuk dilaksanakan. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam keadaan darurat, dan semakin cepat reaksi atau tanggapan, maka otomatis semakin besar kesempatan untuk memperbaiki dan menghindari potensi kerusakan. Dan juga yang paling penting ada juga penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K untuk jumlah yang cukup dan sesuai, yang dimana nantinya akan sangat diperlukan pada saat kondisi darurat sembari menunggu pertolongan medik dari tim medis. Selanjutnya juga perlu adanya suatu peralatan sistem proteksi kebakaran yang aktif. Contohnya adalah seperti alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut dengan APAT. APAT ini adalah alat yang digunakan secara umum digunakan untuk memadamkan kebakaran yang mencakup dalam tingkat alat pemadam api yang ringan. Jadi APAT ini dapat digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal saat terjadi mulai kebakaran. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana pemilihan APAT. Pertama adalah pemilihan APAT harus sesuai dengan karakter kebakaran. APAT jenis kimia atau dry cocok digunakan di kampus kita. Yang kedua adalah jumlah minimum kebutuhan APAT. Jadi berapa sih jumlah minimum kebutuhan APAT yang diperlukan untuk dapat memproteksi bangunan gedung mengikuti peraturan-peraturan atau standar yang berlaku dalam keamanan gedung. Yang ketiga adalah dilakukan pemeriksaan kondisi dan masa pakai APAT ini secara berkala. Jadi di sini dianjurkan minimal pemeriksaan kondisi dan masa pakai minimal 2 kali dalam setahun. Dan yang keempat, perlunya pemasangan APAT ini pada setiap jarak 12 meter dengan tinggi pemasangan maksimum dari lantai setinggi 125 cm. Selanjutnya adalah sistem proteksi pasif. Jadi sistem proteksi pasif itu berperan dalam pengaturan pemakaian bahan bangunan dan interior bangunan, yang nantinya bertujuan untuk meminimalisasi intensitas kebakaran serta menunjang terhadap tersedianya sarana jalan keluar atau exit. Aman kebakaran untuk proses evakuasi. Sarana exit ini merupakan bagian dari suatu sarana jalan keluar yang dipisahkan dari tempat lainnya. Jadi sarana exit ini harus direncanakan, dibuat mudah terjangkau dan tidak buntu pada ujungnya. Dan selanjutnya setelah exit tertentukan, maka harus ditentukan pula di manakah titik kumpul atau assembly point ketika evakuasi dalam keadaan darurat. Baik, kita masuk sekarang ke apa itu kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah tersedianya fasilitas PHBS. Antara lain di sini bisa dipakai fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, tempat sampah yang tertutup, kawasan tanpa rokok, senam sehat, jalan sehat sekali dalam 1 minggu, tidak mengkonsumsi alat alkohol ataupun obat-obat terlarang. PHBS dalam masa pandemi COVID-19 ini harus sebaiknya kita tingkatkan dengan melakukan disinfeksi secara berkala dengan tetap memenuhi norma-norma apa yang diatur dalam protokol kesehatan. Selanjutnya ada pemeriksaan pra-penempatan atau sebelum kerja. Jadi di sini merupakan suatu upaya yang kita lakukan untuk mengetahui kondisi awal dari kesehatan karyawan. Pemeriksaan kesehatan di sini berkala sebaiknya dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan kesehatan kerja dengan promosi kesehatan atau pemberian informasi melalui media komunikasi, informasi dan edukasi di perkantoran. Juga penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status kesehatan dengan pemeriksaan sebelum bekerja berkala dan khusus. Selanjutnya pemeriksaan khusus ini ditujukan untuk menilaikan kelayakan kerja yang diakibatkan kondisi khusus pekerjaan, lingkungan, serta kerentanan dari kesehatan karyawan.
Langkah selanjutnya juga perlu diperhatikan dalam kesehatan kerja adalah toilet. Jadi di sini diuraikan bagaimana ketersediaan toilet yang nantinya dapat memenuhi syarat-syarat suatu standar ketika pada sebuah kantor. Jadi pada tahap pertama kita lihat jika jumlah pekerja laki-laki sampai dengan 25 orang, maka sebaiknya ada tersedia 1 buah kamar mandi, 1 buah jamban, dan 2 buah urinal. Sedangkan jika jumlah pekerjanya laki-laki 26 sampai 50, maka dibutuhkan jumlah kamar mandi dan jamban 2 buah serta urinal 3 buah. Dan apabila lebih banyak lagi, jika pekerja laki-laki ini 51 sampai 100 orang, maka diperlukan jumlah jamban dan kamar mandi sebanyak 3 buah dengan urinal sebanyak 5. Dan selanjutnya setiap penambahan dari 40 sampai 100 pekerja maka harus ditambahkan 1 kamar mandi, 1 jamban, dan 1 peturasan atau urinal. Selanjutnya jika kita lihat dari sisi jumlah pekerja wanitanya, pertama adalah jika jumlah pekerja wanita sampai 20 orang maka perlu adanya jumlah kamar mandi dan jamban sebanyak 1 buah saja. Tapi jika 21 sampai 40 maka diperlukan kamar mandi dan jamban sebanyak 2 buah. Selanjutnya 41 sampai 70 dibutuhkan 3 buah jumlah kamar jamban dan kamar mandi. Jika 71 sampai 100 maka dibutuhkan 4 buah jumlah kamar mandi dan jamban. Jika lebih dari 100 sampai 140 maka dibutuhkan 5 buah kamar mandi dan jamban. Dan lebih banyak lagi hingga 180 orang maka dibutuhkan jumlah kamar mandi sebanyak 6 dan juga jumlah kamar jamban sebanyak 6. Dan selanjutnya setiap penambahan 40 sampai 100 pekerja maka harus ditambah 1 kamar mandi, 1 jamban, dan 1 peturasan. Selanjutnya adalah intensitas cahaya di lingkungan kantoran. Jadi intensitas cahaya ini perlu juga diatur di lingkungan perkantoran. Pertama, dengan membatasi konsumsi energi listrik atau efisiensi pada jam istirahat kerja. Standar pencahayaan yang baik sebaiknya pada suatu ruang kerja adalah sebesar 300 lux power cukup, atau 9 sampai 11 watt per meter persegi ruangan. Seiring waktu, lampu akan menurun cahayanya dan mengakumulasikan debu pada permukaan, sehingga disarankan membersihkan lampu secara reguler. Untuk membersihkan debu ini misalnya setiap 6 sampai 12 bulan 1 tahun. Di bawah ini tampil diuraikan bagaimana minimal pencahayaan dalam lux untuk ruang kerja. Di sini kita butuh 300 lux, ruang gambar minimal kita butuh 750 lux, untuk resepsionis kita butuh 300 lux, ruang arsip butuh 150 lux, ruang rapat yang terbesar 300 lux, ruang makan 250 lux, dan untuk koridor atau lobby butuh 100 lux. Terima kasih. Sebaiknya selanjutnya akan diteruskan oleh anggota tim kami dari Tadion. Terima kasih. Ergonomi perkantoran, letak peralatan kantor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah menyesuaikan tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor, sehingga jarak antara mata dengan monitor antara 20 sampai 40 inci dengan sudut 15 sampai 20 derajat dari garis horizontal mata. Yang kedua adalah menyesuaikan tinggi sandaran punggung dan tangan sehingga tersangga dengan baik. Yang ketiga, sesuaikan meja dengan posisi keyboard dan mouse yang sejajar. Berikut adalah ilustrasi gambarnya beserta keterangannya. Kita bisa lihat bersama. Di situ ada sudut pandang mata yang sesuai, posisi kepala, bahu, dan punggung dalam satu garis lurus. Sandaran punggung serta penopang tulang belakang. Penopang punggung dapat membantu mengurangi sakit punggung bawah. Bapak Ibu bisa melihat tanda panahnya itu. Kemudian ketinggi kursi disesuaikan dengan kaki sehingga membentuk sudut 90 derajat terhadap panggul. Kursi tidak boleh menekan bagian belakang kaki. Kemudian dekatkan layar ke arah mata sehingga jarak antara mata dan layar
cukup untuk mata bisa melihat layar monitor dengan jelas. Gunakan buku jika diperlukan untuk menjaga ketinggian layar monitor. Keyboard dan mouse harus dekat dengan tubuh dan sejajar dengan pusat. Diperlukan penopang siku dan pergelangan tangan. Jadi untuk siku dan pergelangan tangan kita bisa menopang sehingga lebih nyaman. Kalau diperlukan, penyangga kaki dapat membantu mengurangi tekanan pada kaki. Sedangkan ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakan. Pilih kursi kerja yang sesuai dengan jenis tugas dan pekerjaan. Secara umum, ukuran kursi adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa melihat gambar di mana lebarnya, tinggi antara roda dengan sandaran tangan, tinggi antara roda sampai dengan tinggi punggung, sandaran punggung, kemudian lebar tempat duduknya, tinggi tempat duduk dengan lantai, dan juga diameter jarak antara roda yang paling luar dengan roda yang paling luar bagian yang lainnya. Kursi harus stabil, memiliki 5 kaki, baik beroda maupun tidak beroda. Sandaran kursi harus menyangga lengkungan pinggang, kemiringan fleksibel. Ini ada gambarnya, Bapak Ibu bisa melihat kalau saat Bapak Ibu berdiri di depan kursi, sesuaikan tinggi kursi sih, kira-kira setinggi lutut. Di situ ada garis hijau ya. Kemudian kalau duduk, dengan memberikan ruang yang cukup antara ujung kursi dengan kaki. Di situ terlihat lingkaran hijau menggambarkan adanya rongga antara ujung kursi dengan kaki. Kemudian tinggi sandaran bisa disesuaikan, sandaran dapat dimaju mundurkan, dan di situ ada kaki 5 yang menyangga kursi lebih stabil. Dan tinggi daripada tempat duduk bisa dinaik turunkan disesuaikan dengan tinggi operator yang menggunakan. Serta permukaan tempat duduk itu tidak licin, menggunakan kain atau kulit yang kesat sehingga posisi duduk tidak gampang bergeser. Sesuaikan tinggi sandaran kursi sehingga juga menopang punggung bagian bawah. Untuk durasi kerja untuk setiap karyawan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Durasi kerja yang sangat panjang dapat menimbulkan gejala stres pada karyawan. Rehat singkat dilakukan dengan metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer diselingi dengan 20 detik rehat singkat, dan juga melakukan senam mata dengan melihat objek selain layar komputer sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter. Jadi setelah itu kita bisa melihat objek yang agak jauh sehingga mata kita bisa melakukan peregangan dan mata kembali akan menjadi lebih segar. Serta setiap 2 jam sebaiknya diselingi dengan peregangan selama 10-15 menit. Berikut adalah contoh gerakan peregangan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lakukan setiap gerakan 10-20 detik, ada yang mengulanginya 22 kali. Bapak saudara bisa melihat ada yang menggerakkan tangan, menggerakkan punggung, menggerakkan bahu, menggerakkan kepala, menggerakkan pergelangan tangan, dan juga menggerakkan pinggul. Setelah dilakukan penilaian pada setiap item persyaratan, kemudian dilakukan perhitungan persentase implementasi Permenkes nomor 48 tahun 2016. Persentase implementasi ini diambil dari perbandingan total nilai implementasi dengan nilai total maksimum di tiap item tersebut. Di mana kemudian hasilnya adalah pada variabel keselamatan kerja dengan skor 11, persentasenya adalah 17,2%. Sementara di kesehatan kerja skornya adalah 21, persentasenya adalah 32,8, sehingga total keseluruhannya adalah 32 dengan nilai persentase adalah 50%. Sehingga makna dari tabel ini adalah organisasi, yaitu di sekolah pascasarjana, masih harus berbenah untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3. Kesimpulan pada makalah kami yaitu kampus mempunyai resiko K3 yang spesifik sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja dan tempat belajar yang sehat, aman, dan nyaman.
Hal ini dapat tercapai apabila semua pihak yang berkepentingan, yaitu pimpinan kampus dan atau pengelola gedung, dosen, staf tendik, karyawan, dan mahasiswa mempunyai komitmen bersama. Standar penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran ini diimplementasikan di area kampus agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan terpadu. Dari hasil gap analysis yang sudah kami lakukan di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, dapat disimpulkan bahwa organisasi masih harus berbenah untuk mengimplementasikan sistem manajemen K3, khususnya dalam bidang kesehatan kerja. Hal ini berdasarkan total skor sebanyak 32 dengan presentasinya adalah 50%. Sehingga kami merekomendasikan yang pertama adalah pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam masa pandemi COVID-19 harus selalu ditingkatkan dengan melakukan disinfektan berkala dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, prosedur tim dan prosedur tanggap darurat melakukan secara simulasi berkala. Yang ketiga, untuk sistem proteksi kebakaran aktif harus dilakukan inspeksi berkala minimal 2 kali dalam setahun. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada cleaning service mengenai housekeeping yang baik. Yang kelima, mengadakan sosialisasi menyeluruh, baik itu kepada pimpinan, dosen, staf tendik, karyawan, dan mahasiswa mengenai K3 perkantoran serta menjelaskan hasil asesmen HIRATS agar semua mengetahui potensi bahaya di tempat tersebut. Kemudian yang keenam, mengadakan sosialisasi kesehatan secara rutin mengenai penyakit menular dan tidak menular. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung maupun online dan dapat menggunakan media poster yang bisa dipasang di sepanjang koridor sekolah Pascasarjana. Yang ketujuh, mulai mengadakan medical check up berkala minimal 1 tahun sekali untuk melakukan screening penyakit sedini mungkin. Jika dirasa medical check up lengkap membutuhkan biaya yang besar, dapat dimulai dengan melakukan medical check up dasar seperti pemeriksaan kolesterol dan kadar gula darah. Yang selanjutnya, merutinkan aktivitas senam atau jalan bersama minimal 1 minggu sekali agar tubuh tetap bugar. Kemudian melakukan pengukuran pencahayaan dengan luxmeter dan melakukan penggantian lampu TL. Dan yang terakhir, membiasakan peregangan atau stretching di tempat duduk masing-masing setiap 2 jam kerja. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.